Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma sholatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, wa ba'd. Ananda sekalian, santri kelas 1 Salafiyah Ula Islamic Center Bin Bas, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga ananda sekalian diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bahaya termasuk wabah corona. Allahumma amin. Sholawat serta salam semoga kita sanjungkan, limpahkan, agungkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang terakhir diutus Allah SWT sebagai Nabi yang paling agung, yang bisa menolong kita kelak di yaumil qiyamah atas izin Allah, yakni dengan cara apa? Dengan cara kita mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti ajaran beliau, insya Allah kita akan diakui sebagai umat dari Rasulullah SAW. Ananda sekalian, santri kelas 1 Salafiyah Ula Islamic Center Bin Bas, pada kesempatan hari ini kita kembali belajar bahasa Arab, ya, bahasa Arab kelas 1. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Allahumma amin. Mudah-mudahan dari doa yang ananda minta kepada Allah, ya, mendapatkan, ya, sesuatu yang lebih baik lagi, ya, yakni mendapatkan apa tadi? Pertama minta ilmu, yang kedua minta rezeki, yang ketiga minta amalannya diterima oleh Allah SWT. Nah, ini perkara yang baik, dan dimana apabila kita diberikan nikmat tersebut, ya, maka insya Allah, ya, kita akan lebih mudah untuk mempelajari ilmu yang telah berikan kepada kita semua. Allahumma amin. Ananda sekalian, santri kelas 1 Salafiyah Ula Islamic Center Bin Bas, kita masuk ke pelajaran yang baru, ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua, ya, yakni fil fasli, ya, berkaitan tentang masalah, ya, kelas, ya, berkaitan tentang masalah kelas, fil fasli, ya, di dalam kelas, ya. Dalam kelas itu ada apa aja? Di sekolah, nah, sekolah itu ada kelas. Nah, dalam kelas itu ada apa aja? Ya, misalkan dalam kelas itu ada meja, ada kursi, ada papan tulis, ada buku, ya, dan ada spidol, ada penghapus, ada kipas angin, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali di dalam ruangan kelas. Ini banyak sekali kosakata yang perlu ananda sekalian hafalkan, ya, belajar, sehingga nanti ketika masuk dalam kelas tidak bingung, oh ini apa sih meja, bahasa Arabnya apa, oh ini bahasa Arab kursi apa, gitu kan. Ini perlu ananda sekalian pahami dan mengerti. Apabila sudah mengerti apa sih itu bahasa Arabnya daripada buku, maka kita akan menjawab buku, bahasa Arabnya kitabun. Nah, seperti itu ya nak. Barakallahu fiik. Ya, anda sekalian perhatikan kolom yang warna kuning, ya. Ini adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang hadza dan hadhihi, kata tunjuk yang menunjukkan dekat, ya. Hadza kitabun, ya. Ini adalah buku, itu artinya bukunya ada di dekat dengan ananda, dekat sekali, ya.
Kemudian hadhihi saburatun. Nah, ini adalah papan tulis. Artinya itu papan tulisnya sangat dekat dari ananda sekalian ya. Itu merupakan ya, hadza dan hadhi merupakan kata tunjuk dalam bahasa Arab yang menunjukkan dekat dari benda yang kita tunjuk. Adapun ya, kalau sekarang yang akan Anda sekalian pelajari adalah zalika dan tilka. Ini adalah kata tunjuk yang artinya itu ya. Itu ya. Itu ya. Ya jauh, kalau bendanya jauh kita menunjuknya pasti itu, bukan ini ya. Misalkan zalika kitabun. Itu adalah buku. Tilka mahfudatun. Itu adalah dompet. Nah, perhatikan lagi anak-anak. Di sini ada kaidahnya, ada ada rumusnya. Kalau dzalika itu digunakan untuk kata tunjuk bahasa Arab yang digunakan untuk menunjuk benda yang tidak ada tak marbutah ya, atau bisa dikatakan mudzakkar ya, bentuknya laki-laki, tidak ada tambahan tak marbutahnya. Tapi kalau tilka ini kata tunjuk dalam bahasa Arab yang menunjukkan benda tersebut jauh, maka tilka digunakan untuk menunjuk kosakata bahasa Arab yang di dalamnya ada tak marbutah ya, atau muannas ya, seperti yang kemarin itu hadza dan hadhihi. Hadza itu buat menunjuk benda yang dekat terus tidak ada tak marbutahnya, sedangkan hadhihi itu menunjuk suatu benda yang dekat kemudian ada tak marbutahnya. Sama dzalika dan tilka ini ya, kata tunjuk yang menunjukkan bendanya jauh, tapi ya benda tersebut ya dibedakan antara dzalika dan tilka. Paham gak anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak mengerti. Kita lanjut. Nah, di sini Ustaz akan kasih contoh. Contoh yang pertama, ya, perhatikan di situ ada dzalika ustadzun di kolom warna kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika ustadzun. Itu adalah ustadz. Ya, itu adalah ustadz. Nah, ustadz kan laki-laki, jadi makainya menggunakannya dzalika. Ustadz itu adalah laki-laki, maka menggunakan kata tunjuk dzalika. Itu. Gambar kedua, tilka ustadzatun. Tilka ustadzatun. Itu adalah ustazah. Ustazah itu wanita. Maka kalau wanita menggunakan tilka, bukan dzalika. Selanjutnya, dzalika qalamun rasasi. Itu adalah pensil. Nah, pensil dari bahasa Arabnya adalah qalamun rasasi. Qalamun rasasi tidak ada tak marbutahnya, tidak ada ciri-ciri khas wanitanya atau muannas, maka menggunakan dzalika. Dzalika qalamun rasasi ya. Intinya kalau nggak ada tak marbutah ya, itu disebut dengan ya mudzakkar ya, menunjukkan itu bentuk untuk digunakan ya yang mudzakkar. Dzalika qalamun rasasi. Selanjutnya tilka suratun. Ya, tilka suratun itu adalah gambar. Nah, gambar suratun bahasa Arabnya adalah suratun. Gambar atau lukisan. Suratun itu ada tak marbutahnya, maka menggunakan tilka. Kalau tidak ada tak marbutah berarti menggunakan dzalika. Karena kalau tilka pasti dia akan menggunakan suratun. Ada tak marbutahnya kalimat selanjutnya. Selanjutnya dzalika thalibun. Itu adalah seorang murid laki-laki. Karena bentuknya adalah laki-laki, maka menggunakan dzalika.
Selanjutnya, nah ini dia. Kalau laki-laki tolibun, kalau wanita tolibatun. Tolibatun artinya murid perempuan. Menggunakan apa? Tilka tolibatun. Selanjutnya, tilka hakibatun. Nah ini sama. Itu adalah apa itu? Tas. Tilka hakibatun. Itu adalah tas. Hakibatun bentuknya adalah muannas, maka menggunakan tilka. Di belakangnya ada tak marbutohnya. Selanjutnya, tilka daulabun. Tilka daulabun. Ya. Ya, mohon maaf Anda sekalian. Di sini tulisannya bukan tilka ya, ini menggunakan zalika ya. Zalika daulabun. Ya, bukan tilka. Tapi menggunakan zalika. Salah tulis ustadznya. Zalika daulabun itu adalah kulkas ya. Kenapa harus zalika? Karena daulabun itu tidak ada ciri-ciri khasnya, tak marbutohnya tidak ada, ciri-ciri khas wanitanya tidak ada, maka menggunakan zalika daulabun. Selanjutnya ya, tugas hari ini seperti biasa menyimak video sampai habis ya. Absen di kolom komentar, menulis kalimat dan mengartikan kalimat yang ada di gambar. Keempat, tugas paling lambat dikumpulkan jam 9 malam ya. Kelima, budayakan salam dan ucapkan jazakumullah khairan apabila telah menyelesaikan tugasnya atau diberikan kebaikan dari orang lain. Barakallahu fikum. Ya, sekiranya cukup. Apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan sama Ustadz. Apabila ada salahnya mohon dibenarkan. Ustadz masih sama-sama belajar ya. Jadi kalau ada kesalahan tolong diingatkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.